Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Ilmu Perundang-undangan untuk Hukum Tata Negara semester 2, kelas TN 2A, 2F, dan 2G ya. Baik, ini pertemuan kedua kita selama bulan puasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ya. Semoga kita bisa menyelesaikan puasa kita selama 1 bulan ini dengan sempurna ya, dalam artian kemudian puasa dapat tidak hanya lapar dan dahaga saja, tapi juga kemudian ada ladang pahala yang kemudian bisa teman-teman peroleh selama 30 hari. Nah, tapi teman-teman saya harapkan juga tidak hanya kemudian fokus untuk menjalankan ibadah saja, tapi juga fokus untuk menjalankan ibadah dalam bentuk yang lain, yaitu menjalankan studi, belajar terkait dengan materi-materi perkuliahan. Apalagi ini pertemuan ke-6 kita, dan berarti 2 minggu lagi kita akan menjalankan ujian tengah semester. Bayangkan kemudian sebelum liburan, sebelum Idul Fitri ya, teman-teman menjalankan ujian tengah semester ya, sungguh luar biasa ya. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan lembaga negara atau lembaga negara sebelum konstitusi dan lembaga negara pasca amandemen konstitusi ya. Tadi lembaga negara sebelum amandemen ya. Ada perbedaan-perbedaannya dan tentu saja sangat signifikan sekali ya. Kalau sebelum amandemen kita tahu bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara, Presiden adalah mandataris MPR, tapi setelah dilakukannya amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara setara dengan Presiden, DPR, DPD, dan juga lembaga negara lainnya. Selain itu kemudian ada beberapa lembaga negara yang dibubarkan ya, seperti Dewan Pertimbangan Agung yang ada sebelum amandemen, kemudian pasca amandemen dirubah menjadi One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Hanya saja kemudian cara fungsi dan secara kedudukan menjadi berbeda. Mengapa? Karena One Team Press yang ada dalam amandemen konstitusi itu adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, di mana kemudian dia hanya memberikan saran saja, tapi ya kalau presiden tidak mau menjalankan ya is okay gitu kan. Lalu kemudian ada tambahan lembaga negara baru lainnya, baik di kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan yudikatif ya. Di kekuasaan legislatif kita tahu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang sebenarnya sudah ada ya sebelumnya, yaitu utusan daerah. Hanya saja utusan daerah di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen itu dia dipilih oleh Presiden. Kalau yang pasca amandemen dia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu ada penambahan 2 lembaga baru di kekuasaan yudikatif, yang sebelumnya adalah Mahkamah Agung saja. Kemudian sekarang ada 2 lembaga baru, yaitu adalah Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai kewenangan-kewenangan khusus yang sudah diatur dalam konstitusi, yaitu melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum ya. Dan kemudian Komisi Yudisial itu kewenangannya adalah terkait dengan pengawasan hakim dan juga kode etik hakim. Baik, setelah kita membahas tentang lembaga negara sebelum amandemen dan sesudah amandemen, hari ini kita akan membahas tentang jenis peraturan perundang-undangan ya. Ya, tentu saja lembaga negara yang kemarin kita bahas itu bisa menjadi gambaran kira-kira bagaimana produk hukum yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya,
Di situ disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat di Indonesia itu disusun secara hierarki, secara kedudukan itu. Yang paling tinggi adalah UUD 1945, kemudian TAP MPR, dan yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala daerah, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Nah, kalau kita melihat secara atau kita bisa mengklasifikasikan ada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, kemudian ada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, maka dapat kita lihat bahwa untuk yang di tingkat pusat itu tentu saja dimulai dari undang-undang ya, undang-undang, kemudian sampai yang paling bawah adalah peraturan presiden. Sementara itu peraturan daerah itu kemudian berada di masuk klasifikasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Baik, kita akan bahas satu persatu ya, karena kemudian tentu saja ini harus diketahui teman-teman bedanya apa gitu kan antara undang-undang, perpu dan lain-lain. Baik, yang paling tinggi adalah konstitusi ya. Konstitusi tentu saja sudah teman-teman ketahui. Kalau mengacu pada pasal 2 ya, pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi itu hanya bisa dilakukan amandemen oleh MPR ya, yang merupakan gabungan dari DPR dan juga DPD. Jadi berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dilakukan judicial review atau pengujian oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi khusus untuk konstitusi dia tidak bisa dilakukan judicial review. Konstitusi hanya bisa dilakukan pengujian oleh lembaga pembentuknya sendiri, yaitu MPR ya. Apakah ini melanggar asas nemo iudex in causa sua, atau bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menguji produknya sendiri? Ya, dalam konteks ini memang melanggar, tapi teman-teman perhatikan bahwa konstitusi itu bukanlah produk hukum yang secara murni. Karena konstitusi ini adalah produk politik di mana kemudian rakyatlah yang punya daulat untuk membentuknya. Karena rakyat yang punya kedaulatan, maka rakyat pula yang kemudian berhak untuk melakukan koreksi selama kemudian dianggap bertentangan. Di sisi lain kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi ini bukan dipilih oleh rakyat. Karena itulah kemudian dia tidak bisa mengkoreksi sebuah kesepakatan politik tertinggi, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, untuk yang kedua, undang-undang ya. Kita ketahui dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi Presiden punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ya, bukan kemudian Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Nah, kemudian acuan terkait dengan proses pembentukannya itu ada di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Saya bacakan ya. Ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ayat 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ayat 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Ayat 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Baik, kalau kita kemudian membaca ayat per ayat pada pasal 20, sebenarnya yang mempunyai kekuasaan itu siapa? Ya, apakah presiden ataukah kemudian Dewan Perwakilan Rakyat? Ya. Kalau kita melihat ya, sebenarnya dalam proses pembentukan undang-undang ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan undang-undang ini kan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian penyusunan, yang ketiga pembahasan, kemudian pengesahan, dan terakhir adalah pengundangan. Sebelum masuk kepada fase pengesahan, ya, sebenarnya presiden mempunyai hak veto ya. Kenapa? Presiden kalau tidak mau kemudian membahas, maka rancangan undang-undang itu tidak mungkin masuk ke dalam tahapan pengesahan. Kalau kemudian presiden tidak mau merencanakan atau tidak mau menyusun rancangan undang-undangnya, maka ya kemudian rancangan undang-undang itu tidak akan bisa masuk ke fase pembahasan. Karena itulah kemudian presiden walaupun dia tidak mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, tapi dia mempunyai hak veto untuk kemudian tidak tidak mengesahkan rancangan undang-undang tersebut dalam beberapa fase tahapan. Jadi agak omong kosong sebenarnya kalau kemudian presiden dia itu tidak mau terlibat dalam pembentukan undang-undang karena alasannya itu adalah produk yang diusulkan oleh DPR. Sampai fase terakhir pun ya, fase terakhir kemudian ketika setelah selesai dibahas, tinggal tunggu pengesahan, itu presiden punya hak veto untuk pura-pura tidak menyetujui dengan cara tidak tanda tangan. Tapi ketika kemudian tidak tanda tangan pun, secara otomatis itu kemudian rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang ya. Kalau 30 hari ternyata setelah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR, tapi kemudian presiden tidak mau tanda tangan, ya tetap akan sah. Apakah itu pernah terjadi? Itu pernah terjadi dalam Undang-Undang KPK. Ya, Undang-Undang KPK presiden tidak mau tanda tangan, tapi secara otomatis kemudian itu sah menjadi undang-undang. Kenapa? Karena presiden sudah menyetujui di awal. Ya kalau kemudian sudah setuju, kenapa harus ada ayat ini? Nah, pertanyaannya kan jadi seperti itu. Gunanya ayat 5 itu apa sebenarnya? Ini menjadi kritik juga bagi ahli-ahli hukum tata negara terkait dengan eksistensi ayat 5 dalam proses pembentukan undang-undang. Sebenarnya gunanya untuk apa? Kecuali kalau di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat ketika presiden tidak tanda tangan, maka itu sama saja kemudian presiden menggunakan hak vetonya untuk menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Senat atau House of Representative. Ya, jelas ya, tidak tanda tangan berarti wujud penolakan. Tapi dalam konteks Indonesia, tidak tanda tangan kemudian tidak menjadi persoalan karena sudah disetujui dari awal. Ya ibaratnya kamu sudah setuju, kenapa kemudian tidak mau tanda tangan itu kan? Ya tanda tanganmu itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena ketika kamu sudah setuju itu ya sudah selesai di situ. Jadi proses pembentukan undang-undang di Indonesia sebenarnya sudah selesai pada fase pembahasan. Ketika kemudian dia tidak disahkan oleh presiden, maka kemudian itu bisa dilompati menjadi langsung diundangkan ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian jadi kritik dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang selanjutnya adalah terkait dengan Perpu ya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dasar hukumnya ada di pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan bersama DPR dalam persidangan yang berikutnya ya. Kemudian 3. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu dicabut.
Baik, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini pada awalnya dulu dikenal dengan undang-undang darurat ya, atau emergency law, kalau kita mengacu pada sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Nah, tapi memang ini menjadi hak subjektif presiden untuk menentukan terkait dengan situasi darurat ya. Teman-teman tolong perhatikan ya, ada perbedaan antara kegentingan yang memaksa dengan keadaan bahaya yang tercantum dalam pasal 12 UUD 1945. Kalau teman-teman membaca bukunya Prof. Jimli Asidiki terkait dengan pokok-pokok hukum tata negara di Indonesia, di situ disebutkan bahwa ada beberapa karakter ya atau perbedaan terkait dengan keadaan bahaya ya. Yang pertama adalah keadaan bahaya yang disebabkan oleh perang ya atau state war. Yang kedua adalah keadaan bahaya disebabkan oleh tensi ketegangan yang tinggi atau disebut dengan tension war state ya. Jadi yang pertama itu karena adanya perang, yang kedua karena ada ketegangan ya. Yang ketiga adalah Inherentnotstand atau disebut dengan persoalan-persoalan internal. Apa perbedaannya? Kalau kita mengacu pada pendapat Prof. Jimli Asidiki, kalau keadaan perang dan juga ketegangan ini disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Saya contohkan ketika Indonesia perang dengan Malaysia, ya maka kemudian itu disebut dengan keadaan bahaya. Contoh juga kemudian Indonesia sudah hadap-hadapan tank dan juga pesawat tempur dengan Malaysia gitu, walaupun belum terjadi perang atau kondisi ketegangan, itu juga masuk dalam keadaan bahaya yang disebabkan oleh persoalan eksternal. Tapi kalau kemudian persoalannya itu hanya di internal, dikarenakan kemudian ternyata belum ada aturannya, kemudian sudah harus segera dilakukan penindakan, maka itu kemudian disebut dengan Inherentnotstand atau kegentingan yang memaksa. Saya contohkan adalah seperti ini. Ada bencana alam yang kemudian terjadi di saya contohkan gini aja, ada bencana COVID ya. COVID-19 ya. Kemudian ternyata Indonesia belum mempunyai peraturan yang mengatur terkait dengan masalah wabah pandemi gitu kan. Walaupun kenyataannya ada kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi kita andaikan belum ada regulasinya. Nah, maka pemerintah bisa mengeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena kondisi kegentingan yang memaksa di mana tidak ada regulasi yang mengatur, padahal diperlukan tindakan yang cepat. Itulah kemudian yang disebut dengan Perpu. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam konteks ini itu adalah hak subjektif presiden ya. Jadi sepanjang kemudian presiden menyatakan bahwa kondisinya genting, maka yaitu genting ya. Kalau kemudian 100 juta orang Indonesia menyatakan itu tidak genting, tapi presiden bilang genting, tetap genting. Kalau dibalik posisinya 100 juta orang Indonesia menyatakan itu genting, tapi presiden menyatakan tidak genting, maka ya berarti itu tidak genting. Ya, karena itulah kemudian ini dikenal dengan subjektivitas presiden terkait dengan kondisi kegentingan yang memaksa yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah ya, acuannya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya ya. Itu menjadi dasar untuk kemudian diterbitkan peraturan pemerintah. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat Hamid S. At-Tamimi ya, di situ disebutkan bahwa ada beberapa karakteristik peraturan pemerintah. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dulu ada undang-undang yang menjadi induknya ya. Yang kedua, peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
Yang ketiga, ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Yang keempat, untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas. Ya. Yang selanjutnya, ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, bahwa peraturan pemerintah ini adalah peraturan turunan dari undang-undang. Dalam artian apa? Ya berarti kemudian mengacu pada asas hukum lex superiori derogat lex inferiori, bahwa peraturan pemerintah ini tidak boleh kemudian bertentangan dengan undang-undang. Kalau ternyata ada pertentangan, maka peraturan pemerintah ini harus dikesampingkan. Ya, dan mengacu pada konsep teori hierarki norma yang kemudian digagas oleh Hans Nawiaski, posisi peraturan pemerintah ini adalah peraturan pelaksana atau Verordnung, dalam artian kemudian dia tidak boleh bertentangan dengan formal Gesetz atau undang-undang pokok yang berada di atasnya, ya, posisinya itu. Baik, selanjutnya adalah peraturan presiden ya. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 ya. Di situ disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar ya. Jadi sudah saya sampaikan yang kemarin bahwa kepala negara dan juga kepala presiden di Indonesia ini satu orang, yaitu presiden ya. Jadi dia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, presiden ini dia sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus pemegang kekuasaan legislatif ya, atau pembentuk undang-undang ya. Karena itulah kemudian menurut Van Vollenhoven ya, ini salah satu pakar hukum dari Belanda ya, dia menyebutkan bahwa pemerintahan yang kemudian dipegang oleh presiden ya, dia itu juga meliputi fungsi ketataprajaraan atau bestur, kemudian fungsi keamanan, kepolisian, resprak, yang mana berarti salah satunya adalah terkait dengan pengaturan-pengaturan yang mana menjalankan fungsinya secara langsung sebagai presiden, itu diwujudkan dalam Perpres ya. Yang selanjutnya adalah peraturan menteri. Nah, peraturan menteri diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya, yang menyatakan bahwa menteri pun juga punya kewenangan untuk membentuk peraturan ya. Nah, tapi teman-teman perhatikan bahwa peraturan menteri ini adalah peraturan yang sama seperti peraturan pemerintah sebenarnya, karena dia hanyalah peraturan turunan dari undang-undang. Bahkan kemudian peraturan menteri bisa jadi merupakan turunan dari peraturan pemerintah. Saya contohkan adalah peraturan menteri nomor 34 tahun 2017 mungkin ya. Nanti teman-teman bisa cek. Itu merupakan turunan dari PP nomor 2 tahun 2007 tentang kewarganegaraan. Jadi undang-undang menurun PP nomor 2 tahun 2007 merupakan turunan dari Undang-Undang 12 tahun 2006, kemudian Permen Kumham nomor 34 tahun 2017 turunan dari PP nomor 2 tahun 2007. Ya, sudah turunan diturunkan lagi gitu kan. Wah, ini menarik ini sebenarnya. Yang selanjutnya adalah peraturan kepala lembaga pemerintah non-departemen ya. Bisa saja kemudian kalau kita mengacu pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, kepala lembaga pemerintah non-departemen itu bisa menerbitkan peraturan. Saya contohkan kemudian peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BKN itu kan contoh ya. Kemudian oleh BPN itu juga bisa kemudian menerbitkan peraturan. Yang selanjutnya adalah peraturan Direktur Jenderal Departemen. Ini bisa saja, hanya saja kemudian biasanya saya lebih mengenal surat edaran ya. Contoh surat edaran Dirjen Pajak terkait dengan masalah jatuh tempo pembayaran pajak gitu kan. Itu bentuknya biasanya surat edaran bukan peraturan.
Hanya saja surat edaran ini masuknya adalah ke peraturan kebijakan ya, bukan ke peraturan resmi ya. Peraturan kebijakan itu lebih dikenal dengan apa ya? Saya lupa, pseudo regeling ya, atau peraturan semu ya, saya lupa. Nanti bisa teman-teman cek. Yang selanjutnya adalah peraturan Badan Hukum Negara. Nah, ini yang kemudian bisa saja seperti kemudian peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BUMN. Nah, ini bisa kemudian bisa masuk dalam kategori sebagai peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Ini kita bahas ada Perda Provinsi, kemudian ada Perda Kabupaten Kota, lalu ada peraturan gubernur, kemudian ada peraturan bupati dan wali kota. Nah, apa bedanya? Kalau peraturan daerah itu dia bisa memberikan sanksi pidana ya, kalau mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau peraturan kepala daerah, yaitu peraturan gubernur atau peraturan bupati dan wali kota, tidak bisa. Dan peraturan gubernur, bupati, dan wali kota ini biasanya menjadi peraturan turunan dari peraturan daerah. Biasanya ya, tapi terkadang dia juga berdiri sendiri. Baik, mungkin itu dulu untuk minggu ini. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab apabila kemudian teman-teman ada pertanyaan. Tapi kalau kemudian tidak, kita akan buka sesi kuis ya. Dan saya harapkan kemudian tidak ada lagi alasan sinyal lemot, kemudian tidak ada kuota gitu kan. Karena saya juga paling lama adalah hanya 15 menit, kecuali teman-teman ada pertanyaan yang bisa diajukan secara langsung melalui kanal Zoom. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.